Iya, kalau katanya bertapa itu di Himalaya Saya awalnya. bertapa di Himalaya Oh, sekarang pertama. turun gunung. Dari gunung mana ini terakhir nih, Panglima? Saya terakhir bertapa tuh di Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Gunung Salak. Sudah berapa gunung yang di... Sudah puluhan gunung di seluruh Nusantara di Indonesia saya lalui. Penunggu-penunggu gunung sudah saya tumbangkan, sudah saya tewaskan. Oh, dia terus manggil saya Ujang Bustami itu ada apa? Saya dapat bisikan. Oh, dapat bisikan dari... Gunung Salak. Oh, Dari dari... guru saya. Oh, bisikan dari Bisikan guru. gaib dari Gunung Salak. Mm-mm. Dari guru saya. Oh, Dari leluhur saya. iya, gimana? Gimana, Panglima? Katanya guru saya Mm-mm. suruh ngebunuh Waduh. itu yang namanya Ujang Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual yang berduel dengan Kang Ujang ini adalah Panglima Kumbang, seorang petapa sakti dari Gunung Himalaya. Dan mengetahui aksi Kang Ujang yang memberantas para dukun santet, Sang Panglima mendapat bisikan agar turun gunung dan membunuh Kang Ujang Bustami. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang petapa sakti Panglima Kumbang ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Panglima Kumbang. Saya Ujang Bustami. Boleh saya duduk, Panglima? Duduk. Ya. Mohon maaf, Panglima Kumbang. Saya telat ini. Saya telat. Saya makanya kesini datangnya telat. Gimana kabarnya sehat, Panglima Kumbang? Saya selalu sehat, selalu kuat. Ya, mohon maaf. Salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Panglima Kumbang. Kenapa Panglima Kumbang dari minggu-minggu kemarin telepon saya, telepon kameramen, pun katanya mau ngobrol-ngobrol dengan saya, nyari saya karena dapat bisikan ngomongnya mau membunuh saya. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini bermula dari seorang petapa Panglima Kumbang yang marah dan menelepon Kang Ujang Bustami. Yang mana sang petapa itu mengatakan bahwa dia ingin menghentikan aksi Kang Ujang atas perbuatannya yang biasa mendatangi dan memberantas para dukun santet. Bahkan, dia mendapatkan bisikan dari sesembahannya agar membunuh Kang Ujang Bustami. Dia adalah seorang petapa yang mengaku sudah menundukkan banyak penunggu gunung di seluruh dunia. Bahkan, dia juga pernah bertapa di Gunung Himalaya. Setelah bertapa di banyak gunung itu, kini dia bertapa menepi di lereng Gunung Salak. Akan tetapi dia merasa terusik ketika mendengar sepak terjang dari Kang Ujang Bustami, yang diketahuinya telah banyak menghabisi para dukun santet. Apalagi, sesembahannya yang membisikinya itu mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh Kang Ujang, maka Kang Ujanglah yang akan datang membunuh dirinya. Sehingga dengan alasan tersebut, petapa Panglima Kumbang ini kemudian menghubungi Kang Ujang Bustami. Dia menantang Kang Ujang untuk melakukan duel, sampai ada di antara mereka yang kemudian mati. Dan ditantang Panglima Kumbang yang demikian itu, sedikitpun Kang Ujang tidak merasa gentar. Dengan yakin akan perlindungan Tuhan, Kang Ujang datang untuk menemui sang petapa sakti itu.
Dan setelah bertemu dengan Panglima Kumbang, Kang Ujang pun mencoba berkata baik-baik kepadanya, bahwa dia datang bukan maksud untuk meladeni tantangan duel dari sang Panglima, tetapi hanya untuk bersilaturahmi dan bertabayun, juga untuk mengajak bersaudara. Kang Ujang datang untuk meluruskan jika ada kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara mereka. Iya, kalau katanya bertapa itu di Himalaya awalnya. Saya bertapa di Himalaya. Oh, sekarang turun gunung. Dari gunung mana ini terakhir nih? Panglima? Saya terakhir bertapa tuh di Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Gunung Salak. Sudah berapa gunung yang di... Puluhan gunung di seluruh Nusantara di Indonesia saya lalui. Penunggu-penunggu gunung sudah saya tumbangkan, sudah saya tewaskan. Oh, iya, terus manggil saya Ujang Bustami itu ada apa? Saya dapat bisikan. Oh, dapat bisikan dari... Gunung Salak. Oh, dari dari... guru saya. Oh, bisikan dari Bisikan guru. gaib dari Gunung Salak. Mm-mm. Dari guru saya. Oh, Dari leluhur saya. iya, gimana? Gimana, Panglima? Katanya guru saya Mm-mm. suruh ngebunuh Waduh. itu yang namanya Ujang Bustami. Kok ngebunuh Ujang Bustami? Sekarang kamu hadir di depan saya. Ya, saya sudah hadir. Terus apa alasannya saya dibunuh sama gaibnya? Gimana, Panglima? Karena menurut bisikan guru saya yang ada di Gunung Salak, menurut bisikan gaib leluhur saya yang ada di Gunung Salak, Iya, kalau saya tidak matiin itu yang namanya Ujang Bustami, ya. saya yang akan dimatikan. Oh, Dan mendengar cerita yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba untuk berkata, bahwa mengapakah Panglima Kumbang percaya begitu saja dengan bisikan gaib. Bisa jadi bisikan tersebut adalah bisikan setan, yang malah akan menjerumuskan Panglima Kumbang. Kang Ujang dan Panglima Kumbang sekalipun tidak pernah bertemu sebelumnya. Juga tidak ada masalah di antara mereka. Mengapa sebegitu teganya Panglima Kumbang ingin membunuh dirinya? Di saat itulah sang Panglima mengatakan bahwa itu dikarenakan Kang Ujang telah sering mendatangi dan memberantas para dukun santet. Guru gaib leluhurnya itu berkata, jika Panglima Kumbang tidak bertindak, maka akan habis seluruh dukun yang ada di Nusantara. Panglima Kumbang adalah seorang petapa paling sakti mandraguna. Para dukun santet banyak yang menyanjung hormat kepadanya. Sudah menjadi tugasnya untuk menolong para dukun yang diteror oleh Kang Ujang Bustami itu. Sehingga sebagai orang hebat yang punya tanggung jawab, dia harus menghentikan aksi Kang Ujang Bustami. Dia harus membunuh Kang Ujang, agar para dukun itu bisa bebas menjalankan aksinya lagi. Menurut bisikan guru saya yang ada di Gunung Salak, saya harus ngebunuh yang namanya Ujang Bustami karena ya. Ujang Bustami itu banyak bikin konten. Oh, Sudah menghasut teman-teman saya, sudah menumbangkan teman-teman. konten gimana maksudnya? Konten menumbangkan dukun-dukun teman-teman saya. Oh, terus apa urusannya sama gaib sama konten, Panglima? Saya tidak senang dengan kelakuan kamu. Oh, Saya tidak senang teman-teman saya dimatiin, ditumbangkan sama kamu. Oh. Saya mungkin salah alamat itu, paling Panglima. sakti di antara mereka. Mungkin itu salah alamat, Panglima. Guru saya itu membisikkan ke telinga saya untuk mencari yang namanya Ujang Bustami. Ya, saya Ujang Bustami dari Dan Cirebon. saya harus berhasil mematikan yang namanya Ujang Bustami. Kalau tidak mati, saya yang akan mati. Oh, Saya akan dibunuh sama guru saya, sama leluhur saya. oh, Jiwa dan pikiran dukun Panglima Kumbang itu sepertinya benar-benar sudah dikuasai iblis. Walaupun Kang Ujang sudah berusaha memberikan pemahaman, sedikitpun kebenaran itu tidak mampu membuka mata hatinya. Apapun yang terjadi, dia sudah bertekad bulat. Ujang Bustami yang ada di hadapannya itu harus mati. Titah dari leluhurnya itu harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, maka dia yang akan mendapatkan kehancuran. Dan mengetahui sang Panglima Kumbang yang sudah tertutup hatinya itu, Kang Ujang sepertinya tak hendak ingin meladeninya. Kang Ujang merasa, iblis di tubuhnya itu sepertinya sudah menyatu dengan akal pikirannya. Sejelas apapun Kang Ujang menyampaikan fakta kebenaran, akal sehat sang dukun itu telah terkunci mati, dan sepertinya tidak mungkin bisa disadarkan. Sebab itulah Kang Ujang mencoba berkata kepadanya, kalaulah Panglima Kumbang tidak bisa berpikir dengan akalnya, maka lebih baik Kang Ujang pergi saja. Percuma berbaik hati kepada orang yang hatinya terkunci mati, karena hanya akan membuang waktu yang berharga. udah saya pulang aja biar kamu mati sendiri aja. Jangan, saya harus matiin itu yang namanya Ujang Bustami. Enggak, saya pulang aja. Saya harus matiin kamu dulu.
boleh kamu baru pulang. Ya biar, ya kalau saya udah mati saya nggak bisa pulang. Pulang tinggal nama. Ya maksudnya kamu aja yang mati. Ya. Saya nggak bisa mati. Lah katanya kalau nggak bisa membunuh saya kamu mati. Ya mati aja kamu. Kecuali guru saya yang membunuh saya. Kamu tidak bisa membunuh saya. Oh berarti kamu mau membunuh saya? Ya. Biar kamu nggak mau dibunuh. Saya tidak mau dibunuh sama guru saya. Jadi Oh, saya. kamunya masih pengen hidup? Saya masih pengen hidup. Oh, Puluhan ribu tahun. Oh pengen. Ratusan ribu tahun. Oh, Jutaan masih- ribu tahun lagi. Oh kalau saya mati malam ini? Gimana? Saya tidak bisa mati di tangan kamu. Kamu punya ilmu apa? Serius? Mau matiin saya. Serius? Hah? Kamu mau coba? So?
Pertarungan dua spiritual beda aliran itu terjadi sangat luar biasa dan menegangkan. Dengan kemampuan ilmu hebatnya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika Kang Ujang menghantamkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang panglima dukun itu benar-benar mendapatkan ganjarannya. Tubuh dukun itu tepar terkapar, dan terlihat darah mengalir dari mulutnya. Maka tamatlah riwayat Panglima Kumbang, sang dukun sesat titisan iblis itu. Dan untuk memberikan pelajaran kepadanya, Kang Ujang mengembalikan santet untuk menyiksa sang dukun, sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Dengan harapan, pelajaran itu bisa membuka hatinya, agar bisa menerima kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.